umurnya 10 tahun. Coba kita bahas ya. Jadi selama 10 tahun itu jurnal itu mengkaji apa saja dan kita tunjukkan ada aspek tertentu, topik tertentu yang sesungguhnya penting sekali. Yang perlu dikaji oleh jurnal itu yang selama ini belum sempat dikaji. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi tujuan dari kajian pustaka semacam itu yang disebut review di dalam artikel, di dalam jurnal. Karena kalau artikel, jadi kalau kita menulis jurnal internasional, kalau artikel itu artinya itu artikel penelitian. Nah, penelitian itu boleh penelitian berdasarkan, jadi penelitian atas manuskrip, teks misalnya, atau penelitian empiris. Tapi kalau dibilang review, nah karena ini supaya kita jelas, kalau dibilang review berarti cuman membuat review literatur, cuman mereview literatur. Nah, literatur tentang itu atau literatur yang terbit di jurnal itu atau topik tertentu. Misalnya kita mereview semua tulisan di Scopus tentang Islam and Tourism. Nah, jadi bagaimana Islam dan tourism itu dilawankan di tulisan-tulisan, bahwa tourism itu selalu agak bermasalah kalau dihubungkan dengan agama misalnya itu ya. Nah, itu bagaimana orang membahasnya. Nah, itu namanya review. Kita mereview artikel tuh. Itu satu. Yang kedua dalam konteks pertanyaan Bu Hari ini tadi, itu artinya studi-studi di mana kita melakukan studi pustaka dalam arti bahwa kita misalnya mengkaji tafsir ya, jadi meneliti teks, manuskrip yang kita teliti. Jadi bukan ke lapangan, tapi penelitian atas teks. Jadi ada dua tadi ya, yang tadi satu pertama kan review pustaka tadi, ini adalah studi pustaka. Nah, jadi pada dasarnya ini kan soal bahan. Yang satu bahan itu wawancara itu, kira-kira data wawancara, data statistik. Yang satu bahannya itu teks. Tapi Ibu Bapak jangan salah, ketika kita bikin wawancara itu nanti jadinya teks juga gitu loh. Jadi yang dianalisis teks juga gitu loh. Nah, cuman teks dalam konteksnya. Kita memproduksi dari sebuah konteks, memproduksi teks. Sementara teks yang kita baca ini itu ya, teks yang untuk memperlihatkan sebuah konteks bahkan gitu ya. Nah, jadi tidak jadi persoalan. Nah, mau studi empiris ataupun studi teks, jadi fieldwork, ya, penelitian lapangan atau penelitian teks, yang membuat sesuatu menarik itu adalah konsep. Seperti yang tadi menyambung yang kita diskusikan dalam tadi yang disampaikan Bu Mei tadi. Ya. Jadi yang menarik itu tetap adalah konsep. Nah, jadi misalnya gini. Ada sebuah teks ditemukan, ya, jadi manuskrip, katakan manuskrip. Kita mau mengkaji nih manuskrip ini. Apanya yang kita kaji? Ya isi manuskrip nggak menarik. Ya. Isi manuskrip nggak menarik. Tapi yang dia baru menarik kalau kita bisa bilang bahwa ya manuskrip ini memiliki relevansi. Jadi manuskrip yang ditulis ya seperti misalnya lontar yang ditulis abad-abad yang lalu ternyata memiliki relevansi dengan kehidupan masa kini ya, seperti itu. Nah, jadi yang bikin tulisan itu menarik jurnal bukan manuskripnya, bukan literaturnya atau bukan pustaka tadi, tapi yang menarik itu adalah konsep relevansinya gitu loh, ya. Jadi konsep kompatibilitasnya. Nah, jadi konsep kontekstualitasnya gitu, ya.
Jadi supaya kita pegang sebagai catatan, jadi satu isu, satu fenomena itu akan menarik untuk ditulis kalau kita bisa menemukan konsepnya gitu. Nah, sama seperti tadi Pak Muhammad Tang ya. Jadi soal si Pak Katau ini, jadi ngwongke. Kalau bahasa Ponorogonya tempat Bu Evi itu ngwongke gitu. Ya, jadi ngwongke ini. Nah, jadi maksudnya kalau ditanya diteliti budaya lokal nih untuk harmoni dan keunikan, itu jurnal nggak mau nerbitkan tuh Pak Mamatang. Karena seluruh dunia ada seperti itu gitu. Dia nggak tertarik nerbitkan. Tapi ya, kalau yang kita tunjukkan itu adalah bagaimana konsep-konsep lokal ini memiliki paralelisme misalnya. Jadi kita konsepnya apa? Konsep paralelisme, sinkronisasi. Dia sinkron dengan apa? Dengan nilai-nilai yang hidup sekarang misalnya gitu. Nah, jadi konsep-konsep lama budaya lokal itu ternyata memiliki relevansi atau sinkronisasi ya dengan nilai-nilai yang hidup sekarang. Nah, di studi itu atas dasar itu kita mencari tahu kenapa bisa ada kontinuitas historis padahal